Pemaparan visi dan misi serta program kerja dari pasangan dengan nomor urut 1. Waktu 5 menit dari sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, khususnya warga Sumba Barat yang kami cintai, paket John datang dengan sebuah visi dan misi untuk membangun Sumba Barat. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan di tengah pandemi COVID-19. Adapun maju yang dimaksudkan di sini adalah peningkatan derajat hidup dengan pemenuhan layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, termasuk kesiapsiagaan antisipasi penyebaran dan penanganan COVID-19 yang lebih responsif. Terciptanya rasa tentram, aman, dan damai, peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan. Kalau ini semua sudah dilakukan, maka masyarakat akan merasa sejahtera dan terwujudnya kota Waikabubak yang berseri, bersih, sehat, indah, dan rapi. Dan untuk mewujudkan visi kami ini, kami tuangkan dalam misi kami, yaitu pertama akan kami sampaikan secara garis besar, yaitu mengembangkan usaha ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk itu semua, kami beri kesempatan kepada calon wakil kami untuk menjelaskan ke-6 poin tadi ini. Yang pertama, membangun usaha ekonomi melalui peningkatan sistem produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan potensi pariwisata, serta ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan tangguh. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan penyebaran pandemi COVID melalui pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap, mudah, serta terjangkau. Tiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang cerdas, unggul, dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai, berkualitas, dan terjangkau. Empat, meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menjamin aksesibilitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan usaha produksi. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. 6. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berjiwa melayani. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk mengambil 1 amplop yang tersedia. Silakan. Saya menerima amplop masih dalam keadaan tersegel. Saya akan membuka dan membacakan pertanyaannya. Untuk paslon nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan dalam 2 menit, waktu yang sama diberikan kepada paslon lainnya. Dengarkan, dalam pengantar visi dan misi, Anda mengatakan, berbagai persoalan di Kabupaten Sumba Barat hanya bisa diatasi dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, dan tegas. Pertanyaannya, bagaimana mengimplementasi kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, dan tegas tersebut untuk mengatasi masalah akibat COVID-19? Sekali lagi, bagaimana mengimplementasi visioner, inovatif, dan tegas tersebut untuk mengatasi masalah ekonomi akibat COVID-19? Waktu menjawab 2 menit dari sekarang. Baik, seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah rakyatnya. Ketika rakyatnya susah, ketika rakyatnya kelaparan, ketika rakyatnya sakit, dan ketika rakyatnya menangis, dia harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, sehingga ia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang berikut tentu kami akan kembangkan
sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, sesuai dengan karakteristik setiap kecamatan. Ada kecamatan tertentu yang cocok dengan lahan basah, kita kembangkan itu. Ada kecamatan tertentu yang cocok dengan lahan kering, kita kembangkan lahan kering. Bahkan kita kembangkan berbagai keuangan bagi keluarganya, yaitu tentu di sektor pertanian, juga di sektor perikanan. Kita siapkan berbagai fasilitas, kita bantu mereka. Dan tentu dengan potensi yang ada ini, kita bersama-sama masyarakat, kita membangun apa yang ada di tengah-tengah rakyat, sehingga kita mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah karena keterbatasan keuangan daerah yang kita tahu bersama. Saya kira ini aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Masih ada waktu 32 detik. Apakah calon wakil menambahkan? Baik, berkaitan dengan COVID-19, maka paket John ketika menjadi bupati dan wakil bupati definitif 2020-2025, kami akan selalu nomor 1 JJ, jaga jarak. Yang kedua pakai masker. Dan yang ketiga cuci tangan untuk melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Waktu tersisa hingga 7 detik. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon dengan nomor urut 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak. Amplop ini pun masih tersegel seperti amplop-amplop yang lainnya. Untuk paslon nomor urut 1. Nanti akan menjawab 2 menit juga. Harga produk. Persoalan utama terkait kemakmuran dan kesejahteraan para petani dan nelayan adalah persoalan harga produk pertanian yang sangat rendah dan berfluktuasi tinggi antar waktu. Di sisi lain, harga produk tersebut tidak dapat diatur oleh pemerintah. Pertanyaannya, program-program apa saja yang perlu dilakukan agar para petani dan nelayan mendapatkan harga yang wajar dan menguntungkan bagi usaha pertanian dan perikanan mereka? Sekali lagi, program-program apa saja yang perlu dilakukan agar para petani dan nelayan mendapatkan harga yang wajar dan menguntungkan bagi usaha pertanian dan perikanan mereka. Waktu menjawab 2 menit dari sekarang. Baik, tentu sebagai pemerintah kita siapkan penangkar benih yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Juga pupuk yang selama ini langka kita siapkan, karena di situ ada payung hukumnya, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dan mengurangi biaya tinggi dalam pengolahan pertanian mereka, terutama dalam mereka menanam, bercocok tanam, dan juga pemupukan dan sampai dengan pemanenan. Juga hasil itu kita tentu kerjasama dengan BUMDes. Kita kerjasama dengan BUMDes, Dolok, dan juga tentu ada sentuhan dari tangan pemerintah, sehingga harga tidak dipermainkan. Yang berikut juga masalah perikanan. Supaya ikan itu tetap berharga tinggi, kita siapkan pabrik es, bukan di kota Wekabubak, tetapi di tempat di mana nelayan menangkap ikan. Sehingga antara jarak kota dan laut di sana tidak menimbulkan kerusakan. Ikan itu tidak cepat busuk, ketika sampai di kota ikan itu masih dalam keadaan segar dan harganya tentu terjamin. Dan selama ini yang terjadi, pabrik esnya ada di sini, ikannya dari selatan, dan tentu butuh tempat, butuh waktu yang sangat jauh. Sehingga harga ikan itu kan kualitasnya sudah rendah dan harganya tentu juga murah meriah. Dan ini merugikan para nelayan. Dan juga kita himbau seluruh masyarakat Sumba Barat agar memanfaatkan hasil tangkapan lokal, sehingga kita tidak perlu lagi mengekspor ikan dari luar.
Terima kasih. Terima kasih, dimanfaatkan secara baik waktunya. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon dengan nomor urut 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang sudah disediakan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan masyarakat Sumba Barat, amplopnya pun masih tersegel. Apakah isi pertanyaannya? Untuk paslon dengan nomor urut 1 akan dijawab dengan waktu 2 menit juga. Dalam misi pasangan calon, pariwisata disebut sebagai salah satu aspek yang akan menjadi perhatian. Bagaimana model pariwisata yang terintegrasi antara agrowisata, bahari, dan wisata budaya. Sekali lagi, dalam misi pasangan calon, pariwisata disebut sebagai salah satu aspek yang akan menjadi perhatian. Bagaimana model dan strategi pengembangan pariwisata yang terintegrasi antara agrowisata, bahari, ekowisata, dan wisata budaya. Waktu menjawab 2 menit dari sekarang. Baik, tentu yang pertama itu dalam hal oleh para investor untuk pengembangan pariwisata, sehingga harus ada jaminan dan harus ada jangka waktu tertentu, sehingga tidak merugikan masyarakat. Dan pengalaman selama ini di wilayah selatan, banyak tanah yang terlantarkan hanya dijadikan jaminan bahan untuk menarik keuntungan, dan tentu dalam hal ini rakyat yang akan dirugikan dan berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dan pembangunan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan komitmen, sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada saat jual beli tanah. Saya kira perlu ada jaminan hukum, payung hukum. Lewat dari sekian tahun, tanah itu harus dikembalikan, sehingga investor juga dapat menanamkan saham, sehingga masyarakat sekitar sana, sekitar wilayah pariwisata juga dapat menikmati hasilnya. Dan selanjutnya saya beri kesempatan. Silakan. Berbicara tentang agrowisata. Agrowisata itu kan terjangkut di dalam bidang pertanian dan perkebunan. Bagaimana ketika kami menjadi bupati dan wakil bupati mengajak wisatawan itu untuk menikmati lahan pertanian dan perkebunan yang di dalamnya ada buah-buahan. Agro artinya wisata bahari. Bagaimana potensi-potensi alam dapat kami kembangkan ketika kami menjadi bupati untuk menjadi daya tarik kepada wisatawan, baik itu wisatawan nasional maupun internasional. Ekowisata, bagaimana artinya dari sistem ekowisata ini kita mengolah sedemikian rupa untuk ekowisata itu mempunyai daya tarik untuk menarik para wisata, baik para wisata nasional maupun internasional, karena di sana akan menambah angka pendapatan masyarakat dan juga menjadi PAD. Selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon dengan nomor urut 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Silakan nanti keempat paslon maju berturut-turut untuk mengambilnya dan ditunjukkan kepada publik sebentar. Berturut-turut, saya mulai lagi dari nomor urut 1, boleh ambil 1 di dalam fishbowl ini. Silakan, di bawah saja Bapak. Bapak Ibu, paslon. Ya. Saatnya pasangan nomor urut, calon pasangan nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang sama ke nomor urut 3 dan 4, itu pula yang kami sampaikan kepada nomor urut 1. Ide dan gagasan yang ada dalam visi misi, seperti apa cara mengeksekusinya. Terima kasih. Iya, masih ada 46 detik. Dimanfaatkan untuk berpikir oleh paslon nomor urut 1. Iya. Paslon dengan nomor urut 1, silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, tentu untuk mengeksekusi semua gagasan yang tertuang dalam visi misi kami, tentu kami memulai dari apa yang rakyat butuhkan,
apa yang ada di rakyat. Dan juga tentu teman-teman paket akan membantu kami ketika kami terpilih tanggal 9 Desember 2020 ini. Tentu banyak hal yang akan kita lakukan. Tentu semua kerjasama, komunikasi baik dengan teman-teman lintas sektor, juga teman-teman OPD sebagai pengeksekusi. Dinas-dinas teknis, dinas-dinas kemakmuran tentu akan kami berdayakan untuk mengeksekusi semua yang tertulis dan tertuang dalam visi misi kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Mungkin calon wakil ingin menambahkan, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan paket nomor urut 2 terkait ketika John menang tanggal 9 Desember menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat. Di sini dapat saya sampaikan, karena memang visi misinya kami akan bertanggung jawab untuk dapat kami implementasikan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, atas nama kami berdua sebagai bupati dan wakil bupati nanti, kami minta juga itu visi misinya dari paket nomor urut 2, biar menjadi tambahan untuk kami kreatif, untuk menjadi pemimpin di daerah kabupaten yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu masih tersisa sekitar 15 detik dan nanti akan ditanggapi balik atas jawaban ini oleh paslon nomor urut 2. Kami nanti memberikan kesempatan 1 menit untuk menanggapinya. Sebentar Bapak, sabar. Baik, tanggapan balik atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2, waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih pasangan paslon nomor urut 1. Ya, mau bilang apa kalau saya punya om sudah omong seperti itu. Wakil saya punya adik, jadi pas. Mungkin ingin ditambahkan oleh calon bupatinya? Waktu masih tersisa 34 detik. Pas. Ya, pas juga jawabannya. Ya, pas jawabannya. Kalau begitu nanti bersiap-siaplah atas jawaban pas tadi untuk ditanggapi balik oleh paslon dengan nomor urut 1. Ya, apa yang akan disampaikan nanti dalam waktu yang tersisa 1 menit nanti. Tanggapan balik dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Saya tentu berterima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang dengan terbuka mendukung kami sebagai pasangan terpilih pada tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih. Masih ada waktu 39 detik. Apakah calon wakil ingin menambahkan? Saya tambahkan sedikit atas penghargaan yang sangat luar biasa untuk kami didukung menjadi bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, nama kalian berdua kuukir dalam hatiku. Sekian dan terima kasih. Iya, Bapak Ibu, ini juga menjadi bagian dari arena kita berbalas pantun gitu. Pantun yang santun untuk menyegarkan masyarakat Sumba Barat menanti jadwal 9 Desember nanti. Ya. Waktu selesai untuk sesi ini. Untuk paslon nomor urut 2 telah berbagi pertanyaannya kepada siap-siap untuk paslon nomor urut 4. Saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon dengan nomor urut 1. Ya. Silakan waktunya 1 menit dari sekarang. Untuk paslon nomor 1, setelah saya pelajari visi misi paslon nomor 1, itu tidak lari jauh tentang kesejahteraan, sama dengan kami punya visi misi. Tergantung nanti cara kepemimpinan kita masing-masing. Oleh karena itu, visi misi itu yang ada nanti kasih ke kami untuk kami rumuskan. Itu pertanyaan saya. Ditujukan kepada paslon nomor urut 1, Bapak, ya. Bukan ke moderator. Ya. Ya. Waktu masih ada 20 detik. Ya. Pas. Pas, ya. Waktu yang tersisa, siapkan jawabannya oleh paslon nomor urut 1 atas pertanyaan tadi.
Waktu menjawab sekitar 2 menit nantinya. Ya. Siap-siap paslon nomor urut 1. Ya. Waktu 2 menit untuk menjawabnya. Siap? 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari paslon nomor 4 ke kami sebagai paslon nomor 1. Terkait apa yang ditanyakan artinya visi misi. Kalau menurut kami cukup membutuhkan tenaga, energi, waktu untuk kami ramuh visi misi kami untuk menjadi visi misi yang lengkap. Oleh karena itu dengan berat hati, artinya kami menyerahkan visi misi kami karena kami yakin pada tanggal 9 Desember nanti kami yang menang, begitu. Oleh karena itu, jika demikian kami yang menang karena yang dipilih itu adalah nomor 1 di Sumba Barat. Kebetulan paslon nomor 1 ini adalah nomor 1 di Sumba Barat. Maka untuk melengkapi visi misi yang ada ke kami dengan mengharapkan visi misi nomor 4 untuk serahkan ke nomor 1. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu akan dimanfaatkan oleh calon bupati? Ya. Tersisa waktu 59 detik lagi. Ya. Nanti paslon nomor urut 4 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Ya. Paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tanggapan balik kami bahwa nanti kalau paket nomor 4 jadi bupati, kami akan minta paksa itu visi untuk kasih ke kami. Untuk kami rumuskan bersama-sama. Terima kasih. Masih ada waktu 37 detik. Calon wakil silakan. Baik, tentunya ini adalah perjuangan bersama melalui pesta kita bersama yang namanya pesta rakyat. Dalam pesta rakyat tentunya memilih Inna Ama. Inna Ama yang menurut rakyat adalah pelindung, penolong, pemelihara, pemerhati rakyat yang adalah keluarga dan warga kita di Sumba Barat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serahkanlah sepenuhnya kepada rakyat. Dan rakyat akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Karena rakyat itu adalah suara Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya pas selesai. Tanggapan akhir balik dari paslon nomor urut 1. Silakan menanggapi kembali tadi jawab. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, saya kira yang merupakan jiwa besar dari paslon nomor urut 4. Dan kami semua paket ini, siapapun yang terpilih nanti, kami akan bekerja sama, kami bergandeng tangan demi Sumba Barat yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Lagi 1 menit. Paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dari sekarang. Pertanyaan itu sama saja, ya, dan oleh karena itu apa tujuan dan sasaran daripada visi misi paket nomor 1? Terima kasih. Ya, waktu yang tersisa boleh digunakan oleh paslon nomor 1 untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh paslon dengan nomor urut 3. Pertanyaannya singkat tadi, bisa dijawab nanti dalam waktu 2 menit. Silakan nanti dipersiapkan oleh calon pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Baik, dengan waktu yang masih ada, kita memberikan kesempatan yang sama, kami tidak mengkatnya, sehingga semua pasangan calon sama-sama diberikan kesempatan untuk berpikir dan mempersiapkan diri untuk jawaban dan tanggapannya. Calon pasangan nomor urut 1, silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3 dengan waktu 2 menit dari sekarang. Tentu visi kami ke depan, kami memiliki sebuah impian, sebuah harapan, sebuah cita-cita yang kami wujudkan agar Sumba Barat ini lebih maju, berdaya saing dan berkeadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat Sumba Barat.
dan yang akan kami tuangkan dalam program 5 tahun maupun program tahunan, yaitu dalam misi kami. Tentu misi kami ini tentu ini mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami. Kami semua berharap agar Sumba Barat lebih baik ke depan. Sumba Barat harus keluar dari lingkaran kemiskinan, dari lingkaran ketertinggalan, dan dari lingkaran kebodohan, sehingga bisa berdiri sejajar dengan kabupaten di seluruh Nusantara tercinta ini. Terima kasih. Masih ada waktu, calon wakil silakan. Visi misi kami pertama bertujuan bagaimana Sumba Barat ini berubah. Sasarannya apa? Sasarannya yang pertama, kami bersasaran untuk masyarakat kita sejahtera, untuk masyarakat kita sehat, untuk masyarakat kita pintar, bahkan untuk masyarakat dan wilayah kita aman, tentam di seluruh Sumba Barat yang kita cintai bersama. Oleh karena itu, maka visi misi kami tujuannya jelas dan sasarannya jelas. Terima kasih. Baik, dengan waktu yang tersisa 15 detik ditinggalkan oleh pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan atas paslon nomor urut 3. Dan saatnya paslon nomor urut 3 akan menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Ya. Waktu untuk menjawab bagi paslon nomor urut 3 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita berdoa terus sama Tuhan agar di antara kita yang berempat menjadi calon bupati dan wakil bupati, apabila nanti terpilih menjadi bupati di Kabupaten Sumba Barat, mari kita lakukan itu bersama-sama, dan sehingga dengan demikian akan tercipta masyarakat di Sumba Barat yang seperti diharapkan oleh paslon nomor 1, nomor 4, dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3, dan kami nanti akan memberikan kesempatan balik lagi kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi balik tanggapan yang diberikan atas pernyataan tadi. Waktu kita masih ada sama 1 menit juga nanti oleh paslon nomor urut 1. Silakan dirangkum kalimatnya. Dan saatnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan balik dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Tentu kita semua punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita agar Sumba Barat ini lebih baik ke depan. Dan siapapun yang terpilih di antara kita, karena kita semua saudara bersaudara, dan itu merupakan bupati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan TikTok antara paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Kita akan bersiap-siap. Paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, paslon nomor urut 2. Kita tahu bersama bahwa sebagian besar warga Sumba Barat bermata pencarian sebagai petani. Tentu dalam hal ini para petani mengharapkan kesejahteraan melalui peningkatan produksi hasil pertanian mereka. Dan yang menjadi pertanyaan kami, kira-kira strategi apa yang dilakukan nanti di dalam kelangkaan pupuk yang terjadi dari tahun ke tahun. Petani Sumba Barat betul-betul kesulitan pupuk. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2 ketika nanti Tuhan berkenan memilih Bapak sekalian. Terima kasih. Ya. Waktu masih tersisa sekitar 7 detik. Persiapkan jawabannya untuk paslon nomor urut 2 menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit untuk menjawab paslon nomor urut 2. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Sasaran penting kita memang adalah rakyat kita yang mayoritas adalah petani. Oleh karena itu strategi kita ke depan untuk membuat rakyat kita lebih cepat sejahtera, maka cara pandang kita membangun ekonomi rakyat. Lahan basah kita beri perhatian tadi sebagaimana pupuk yang disampaikan sering bermasalah soal ketepatan waktunya.
ini akan kita benahi dari sisi jalur distribusi. Tetapi lebih dari itu sebenarnya kami ingin konsentrasi, selain tadi lahan basah, kita ingin konsentrasi ke lahan kering. Kita mau memberikan suatu cara pandang baru, bahwa lahan kering selama ini yang dipandang sebelah mata, itu adalah kekayaan besar yang bisa kita olah, bisa kita kelola, ditanami tanaman-tanaman bernilai ekonomi tinggi, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara cepat. Tanaman yang kita maksudkan ini yang sudah tumbuh, memang Tuhan telah tumbuhkan di Sumba, di Sumba Barat ini, tinggal bagaimana caranya kita mendorong rakyat kita untuk menanam. Porang, kunyit, halia, temulawak. Kita jamin mulai dari awal persiapan lahan, cara budidaya, dan menjamin pasar dari apa yang kita minta untuk tanam itu. Nah, kalau kita lakukan ini dengan tepat, maka masalah kesejahteraan rakyat bisa kita atasi bahkan dalam waktu 3 tahun. Sumba Barat berubah lebih baik. Ditambah lagi kalau visi misi dari Bapak Paslon nomor 1 diberikan ke kami, strategi yang ada sama-sama kita sempurnakan untuk capai tujuan kita, rakyat Sumba Barat yang sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan waktu yang tersisa, ingin calon wakil menambahkan? Tidak? Halo Bapak calon wakil paslon nomor urut 2. Iya, waktunya selesai, kita bersiap untuk menanggapi balik. Jawaban dari paslon nomor 2, paslon nomor urut 1 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira itu salah satu bagian yang betul-betul dibutuhkan oleh para petani. Tetapi satu hal barangkali yang paslon lupa itu, bahwa tanpa pupuk hasil produksi tentu jauh menurun, tidak seperti yang diharapkan para petani. Oleh karena itu kami mohon untuk mengatasi kelangkaan pupuk, tentu ada strategi tertentu sehingga para petani tidak lagi berteriak kekurangan pupuk. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Calon wakil paslon 1, apakah ingin ditambahkan? Ya, waktunya juga mendekati selesai. Akan ditanggap balik atas tanggapan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tadi. Silakan paslon nomor urut 2 mempersiapkan tanggapannya. 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Memang masalah pupuk serius untuk petani. Oleh karena itu kami bilang tadi, strateginya adalah jalur distribusi itu yang kita benahi. Memang pemerintah tidak bisa langsung mengintervensi, tetapi ketika ada kerjasama yang baik antara distributor dan para petani, kita persiapkan mereka dalam kelompok-kelompok tani yang memang berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Kita lakukan kerja secara profesional sebagai pemerintah. OPD kita yang menangani ini, kita minta untuk kelompokkan petani dan benar-benar kita pastikan dia, lalu kemudian kita wajibkan distributor untuk memenuhi target pupuk yang dibutuhkan oleh petani Kabupaten Sumba Barat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu tersisa mungkin calon wakil ingin menambahkan lagi, tanggapan baliknya tidak? Baik, waktunya juga hampir selesai. Terima kasih TikTok antara pasangan debat tadi antara pasangan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Dan saatnya kita akan lanjut dari paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Seperti tadi mekanisme dan durasi waktunya. Kesempatan paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dari sekarang. Saya kira tidak lari jauh dari apa yang saya tanyakan tadi kepada paslon nomor urut 2. Juga saya ingin minta kira-kira langkah-langkah apa, strategi apa yang dilakukan sehingga Sumba Barat tidak kekurangan pupuk lagi. Dan ini masalah yang sangat krusial di tengah-tengah para petani. Silakan. Waktu masih ada, tersisa 28 detik. Mempersiapkan jawabannya, paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu yang sama diberikan nanti 2 menit untuk menjawabnya.
Silakan dirangkum kalimatnya seperti apa supaya nanti bisa didengar jelas oleh masyarakat Sumba Barat. Seperti apa visi misi dan program kerjanya tentu ada kaitan dengan pertanyaan yang disampaikan. Baik, saatnya paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami paket nomor 3 terkait dengan kendala pupuk atau langkah-langkah apa yang diambil. Ini menjadi catatan dan persoalan kita bersama, di mana kita ketahui bahwa Kabupaten Sumba Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sekitar 9,91 hektar yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Memang terkendala kita terkait dengan pupuk, di mana distributor yang ada di Kabupaten Sumba Barat cuma 2, dan ini juga berdasarkan kemampuan keuangan kami, dalam hal ini distributor. Untuk itu langkah yang kami ambil apabila kami dipercayakan oleh masyarakat Sumba Barat, kami akan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, dalam hal ini BUMDes, untuk bisa membantu terkait dengan kelangkaan pupuk yang dihadapi oleh masyarakat Sumba Barat pada hal ini pertanian. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, mungkin calon bupati akan menambahkan tadi jawaban terhadap paslon nomor urut 1. Ya. Sekali lagi, ajang debat ini adalah bagian sesama masing pasangan calon untuk menggali visi misi dan program kerjanya. Sebenarnya ini juga bagian dari bagaimana mempertajam di tingkat masyarakat langkah-langkah konkret yang akan dilakukan ke depan. Memang mungkin ada pertanyaan atau sentilan-sentilan yang bernada canda, tetapi jawaban itu memberikan hal yang pasti kepada masyarakat sesungguhnya. Yakinlah apa yang disampaikan pada saat ajang debat ini merupakan bagian yang terpatri di hati masyarakat Sumba Barat. Karena itu bercanda sekalipun jawaban itu akan dikenang begitu. Ingatlah secara pasti, dan saya percaya semua yang disampaikan dari awal tadi itu menjadi bagian rangkuman yang sudah dipikirkan oleh setiap pasangan calon untuk mengungkapkannya. Baik, selanjutnya persiapan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon tadi, nomor urut 3 silakan. Nanti waktu kami berikan 1 menit untuk menanggapi balik pertanyaannya tadi, jawabannya ditanggapi balik. Untuk paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas jawaban yang cukup memuaskan kami. Dan pada akhirnya kami harus menerima itu. Dan itu merupakan jawaban tepat. Sehingga para petani tidak lagi merasa diabaikan. Kami juga harus berterima kasih dan menyatakan pas untuk jawaban nomor 3. Pas untuk jawabannya, iya. Waktu masih ada tanggapan balik 1 kali lagi. Di kesempatan nanti masih ada tim. Tanggapan terakhir dari paslon nomor 4 ya. Nomor 3, paslon nomor 3, terakhir untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Tadi menanggapi jawabannya sudah, sekarang tanggap kembali atas pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Ya. Bersiap-siap paslon nomor urut 3. Waktu yang sama durasinya 1 menit. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Dan ini menjadi catatan kami apabila Tuhan perkenankan paket nomor 3 nanti menjadi bupati dan wakil bupati, maka ini akan menjadi catatan kita bersama untuk dapat memberikan kenyamanan kepada para petani yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih dan pas. Calon wakil ingin menambahkan? Selesai, iya. Baik, dengan waktu tersisa 30 detik, maka segmen TikTok antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 selesai di segmen ini. Tinggal tersisa 1 lagi, TikTok antara paslon nomor urut 1 dengan nomor urut 4. Nanti akan melakukan debat. Sekali lagi kami ingatkan, ini adalah kesempatan untuk menggali secara baik visi misi dan program kerjanya agar semakin dikenal oleh masyarakat dan juga semakin memberikan kepastian kepada masyarakat Sumba Barat nantinya. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ditujukan ke paket nomor 4.
Menurut hemat paket John John selama ini, akhir-akhir ini, bahwa yang selalu terjadi dalam polemik kehidupan sekarang ini adalah tentang agraria. Oleh karena itu artinya pertanahan. Oleh karena itu apa solusinya Bapak kalau ketika Bapak menjadi bupati dan wakil bupati terkait permasalahan agraria di Kabupaten Sumba Barat? Terima kasih. Terima kasih, waktunya ada 1 menit nanti. Pertanyaannya 2 menit untuk menjawab. Bersiap-siaplah paslon nomor urut 4. Sudah disimak tadi pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Berikan senyumnya semua paslon. Sekarang baru pukul jam 1 lebih. Wajahnya harus cerah. Saya ingin kita semua memberikan senyum yang paling manis kepada masyarakat Sumba Barat. Baik. Kesempatan kami berikan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Terkait tentang agraria, bahwa tugas agraria itu adalah memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, target kami, kalau kami jadi bupati dan wakil bupati nanti, untuk seluruh Sumba Barat ini, semua masyarakat harus memiliki kepastian hukum terhadap lahannya. Ya. Sehingga, dan masyarakat juga dimanapun yang namanya Sumba Barat ini, harus memiliki sertifikat terhadap lahannya, terhadap tanahnya. Sehingga memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi selama ini, terkait masalah kepemilikan, status kepemilikan, karena banyak sekali status kepemilikan di Sumba Barat ini yang notabene-nya ada kepemilikan tanah suku, tanah adat, tanah budaya. Ini yang menjadi catatan kita pemerintah daerah, sehingga bagaimana mencarikan celahnya. Yang namanya tanah suku, tanah adat itu dapat memiliki kepastian hukum, yaitu memiliki sertifikat tanah. Sehingga yang kendala keamanan ketertiban sekarang ini terjadi itu masalah perebutan lahan, perebutan perbatasan lahan. Oleh karena itu target kami, kalau kami jadi bupati dan wakil bupati, maka masalah itu kami akan selesaikan semuanya. Dan seluruh masyarakat Sumba Barat akan memiliki kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang dimilikinya. Terima kasih. Ingin ditambahkan oleh calon wakil, silakan. Baik, terima kasih. Dan tentunya program nasional Prona Proda perlu ditingkatkan sehingga masyarakat tidak mengalami permasalahan tanah nanti ke depan, termasuk pensertifikatan lengkap. Baik, waktunya selesai. Terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Saatnya untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Sangat bijak sekali jawabannya dan sangat mendukung sekali karena terkait untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Cuma dapat saya tanggapi di sini. Bagaimana jika dalam satu hamparan terdapat 2 pemilik yang artinya merasa bahwa itu miliknya? Strategi apa yang Bapak lakukan kalau ketika Bapak artinya menjadi bupati dan wakil bupati? Sekian dan terima kasih. Baik, ada tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 yang harus ditanggapi oleh paslon nomor urut 4 dalam waktu 1 menit. Ya, persiapkan jawabannya Bapak, mumpung waktu masih ada. Semoga jelas yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tadi. Waktu cuma 1 menit menjawabnya Bapak atas tanggapan balik tadi. Saatnya kesempatan akan kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 4 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas tanggapan baliknya. Saya kira permasalahan di Sumba Barat ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan secara adat budaya kita, bisa diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, kalau misalnya kalau kami tidak mampu lakukan itu, berarti strategi apa yang kami harus lakukan?
Maka strategi yang kami lakukan adalah pendekatan secara budaya, pendekatan secara keluarga, dan pendekatan secara hukum. Sehingga masyarakat itu merasa puas dan merasa nyaman dan mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang diperebutkan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan calon wakil. Terima kasih, saya tambahkan perlu koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini BPN yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat. Terima kasih. Baik, terima kasih, pas waktunya selesai. Debat antar pasangan calon dari paslon nomor urut 1 dengan nomor urut 4 sudah berlangsung. Dan itu mengakhiri untuk segmen kita yang ketiga. Kita berikan semangat yang luar biasa untuk keempat pasangan calon. Bapak Ibu, waktunya memang tidak terasa ketika debat antar pasangan calon. Ketika masing-masing pasangan calon tadi berupaya untuk memberikan senyuman lewat pertanyaan dan jawaban atas senyuman dari pertanyaan tersebut juga menjadi bagian yang dirangkum secara baik. Saya percaya apapun yang terjadi dalam debat antar pasangan di segmen yang ketiga ini menjadi bagian terpenting yang harus diingat oleh masyarakat Sumba Barat. Karena pilihan Anda turut menentukan apa yang disampaikan pada saat ini. Tepat 9 Desember 2020. Masyarakat Sumba Barat, hadirin dan pendengar Radio Republik Indonesia. Saatnya kita mendengarkan closing statement, pernyataan yang meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka pada tanggal 9 Desember 2020. Kita mulai dari paslon dengan nomor urut 1. Waktu 3 menit dari sekarang. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara, khususnya keluarga besar masyarakat Sumba Barat yang kami cintai. Coblos nomor 1 paket John John. Karena kami akan membawa harapan Bapak Mama dan seluruh warga Sumba Barat untuk lebih maju, berdaya saing, dan berkeadilan di tengah pandemi COVID-19. Karena kemenangan kami adalah kemenangan rakyat Sumba Barat. Pilih nomor 1. John John. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambah? Terakhir saya pun bergabung bersama beliau berdelapan.